Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan kembali membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana sebelumnya kita menyaksikan anak-anak U19 tim asuhan dari Coach Indra Sapri berhasil memenangkan turnamen Piala AFF U19, dan sebentar lagi kita juga akan menyaksikan Timnas Senior berlaga di Piala AFF, di mana Timnas Indonesia akan dipimpin langsung oleh Coach Sintayong, teman-teman. Menarik nih, karena sebelumnya Coach Indra Sapri berhasil membawa anak-anak U19 menjuarai turnamen Piala AFF. Apakah Coach Sintayong juga mampu membawa timnas senior yang katanya pemain-pemainnya yang akan dibawa adalah pemain-pemain muda di bawah usia 23 tahun. Jadi menarik nih, apakah Sintayong mampu membawa skuad muda Indonesia untuk menjuarai turnamen Piala AFF kali ini. Dan ya, ini akan menjadi apa lagi ya, mungkin akan menjadi perbandingan lagi. Kalau misalnya Sintayong tidak mampu membawa anak-anak Indonesia ini juara di Piala AFF Senior, ya mungkin akan menjadi bahan perbandingan lagi antara Indra Sapri dengan Coach Sintayong. Dan mudah-mudahan ini tidak melebar kemana-mana lagi, karena kita tahu sendiri kita tidak menargetkan juara di sini, tapi kalau memang bisa menjadi juara ya itu jauh lebih bagus untuk membuktikan juga bahwa Sintayong udah bisa mendapatkan trofi di Indonesia bersama skuad mudanya di Piala AFF. Itu akan jauh lebih bagus dan mungkin akan membungkam sedikit mulut hater dari Coach Sintayong itu sendiri, teman-teman. Tapi secara pribadi saya tidak terlalu peduli apakah Timnas Indonesia nanti akan menjadi juara atau tidak. Yang jelasnya ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk anak-anak U23 yang akan dibawa bermain di turnamen Piala AFF ini, teman-teman. Ya, kita banyak pemain-pemain muda yang bisa dimaksimalkan oleh Coach Sintayong di pertandingan nanti di turnamen Piala AFF, tentunya bersama Witan Sulaiman masih bisa bermain di sini. Ramadan Sananta mungkin juga masih akan dibawa di sini, karena kita tahu Ramadan Sananta juga kemarin tidak mendapatkan panggilan di Timnas Indonesia. Jadi di sini akan menjadi juga pembuktian buat Ramadan Sananta bahwa dirinya masih layak untuk bermain di Timnas Senior Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia nanti, teman-teman. Itu mengapa Timnas Indonesia tidak membawa tim terbaiknya di Piala AFF tahun ini, karena ada pertandingan yang jauh lebih penting yang akan dilakoni juga oleh Timnas Senior, yaitu kualifikasi putaran ketiga zona Asia Piala Dunia, teman-teman. Jadi ini jauh lebih penting, dan Timnas U23 atau anak-anak U23 yang akan mengambil alih permainan di Piala AFF nantinya, dan itu tentunya akan menarik karena lawan-lawan dari Timnas Indonesia di sini kembali akan akan membuat Timnas Indonesia mungkin tersungkur di sini, karena beberapa kali Timnas Indonesia membuktikan bahwa dia yang terbaik di ASEAN saat ini, karena satu-satunya negara ASEAN yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan Indonesia berada di grup B, kembali lagi satu grup dengan Timnas Vietnam, teman-teman. Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Laos, Myanmar, itu akan menjadi lawan-lawan dari Timnas Indonesia di Piala AFF. Mudah-mudahan pemain-pemain yang dipanggil nanti oleh Coach Sintayong bisa menampilkan permainan terbaiknya, dan tentunya akan menjadi pertimbangan juga untuk pemain-pemain ini bisa naik ke level Timnas Senior, dan bukan tidak mungkin akan dibawa juga untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia nanti. Ini tentunya tempat pembuktian bagi anak-anak Timnas Indonesia nanti yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia bermain di Piala AFF, termasuk yang saya sebutkan tadi, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, mungkin Hoki Caraka, Arkan Kaga mungkin, atau Jens Riepon mungkin akan dipanggil di sini. Saya berharap sih Jens Riepon mungkin dipanggil oleh Sintayong di sini untuk melihat kualitasnya, apakah pemain ini udah layak naik dari
timnas U19 ke timnas U23, karena sebelumnya ya kita melihat pemain ini cukup bagus dan banyak juga supporter-supporter yang menginginkan bahwa Jens Rappen layak untuk main di timnas senior sebagai striker. Tapi kita lihat nanti apakah Coach Sinteyong akan memberikan kesempatan kepada Jens Rappen di Piala AFF kali ini, teman-teman. Dan ya, sekali lagi tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk Coach Sinteyong. Bisakah membawa anak-anak U23 ini berjaya di turnamen Piala AFF kali ini? Dan ya, ini akan menjadi pertandingan yang sibuk untuk Coach Sinteyong karena akan ada banyak agenda yang akan dilakoni, akan ada banyak pertandingan yang akan dilakoni, termasuk tadi yaitu kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Ya, menarik nih, kita saksikan apakah timnas Indonesia U23 yang akan memainkan pertandingan di Piala AFF ini bisa melewati rintangan demi rintangan seperti lawan-lawannya di grup B, termasuk Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar. Karena ini sistem tandang kandang, teman-teman. Mungkin Indonesia akan bermain kandang 2 kali dan tandang 2 kali. Jadi hanya 2 yang akan lolos dari grup B ini, yaitu juara grup dan runner up. Artinya kalau Indonesia mampu lolos di sini, ya mungkin kembali Vietnam akan menemani timnas Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Dan Vietnam tentunya sangat senang karena timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya di sini, karena mungkin bagi Vietnam inilah waktunya untuk membalaskan kekalahan yang diderita atas timnas Indonesia di 3 pertandingan kemarin, teman-teman. Tapi saya berharap skuad muda timnas Indonesia ini mampu menyapu bersih permainan di grup B nanti, termasuk melawan timnas Vietnam. Buktikan anak-anak muda, meskipun tanpa pemain-pemain diaspora yang bergabung nanti di turnamen ini, saya yakin kalian udah terbiasa melawan tim-tim ASEAN dan kita udah sering lolos sampai ke fase semifinal dan cuma tidak beruntung di partai final, selalu kalah di situ. Dan mungkin tahun ini adalah waktunya Coach Sinteyong bersama timnas Indonesia, meskipun bukan skuad terbaik timnas Indonesia, ya tentunya timnas Indonesia bisa dikatakan adalah sebagai favorit juga untuk meraih juara di turnamen Piala AFF tahun ini, teman-teman. Meskipun akan membawa pemain muda di bawah usia 23. Jadi kita akan menantikan seperti apa dan sejauh mana anak-anak asuh dari Coach Sinteyong melaju di turnamen Piala AFF senior kali ini. Karena sebelumnya Coach Indra Sapri berhasil membawa anak-anak U19 menjuarai turnamen Piala AFF U19. Ya, mudah-mudahan Coach Sinteyong bisa menampilkan permainan terbaiknya dan anak-anak U23 juga bisa menampilkan permainan terbaiknya, sehingga pada akhirnya timnas Indonesia mampu meraih hasil terbaik di turnamen Piala AFF kali ini dan sedikit membungkam mulut pembenci Sinteyong, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.